Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Susan Trisia, Direktur Utama PT Fireworks Indonesia. Yang terhormat Bapak Kenny Yong, Founder dan Grup CEO Fireworks Trade Media Group. Yang terhormat Ibu Merianti Punguan Pintaria dari Direktorat Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Republik Indonesia beserta jajaran. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Joner Napitupulu, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Perekonomian, Maritim, Investasi dan Luar Negeri Kadin Sumatera Utara beserta jajaran. Dan yang kami hormati para pengunjung dan peserta pameran sekalian. Selamat datang di acara pameran Palmex Indonesia 2022 yang ke-12. Perkenalkan, saya Veronica selaku MC pembukaan acara pameran Palmex Indonesia hari ini. Sebelum memulai acara, marilah kita bersama-sama melakukan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Muhammad Ridwan SPD. Kepada Ustadz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Kadin Sumatera Utara yang diwakili oleh Bapak Dr. Insinyur Joner Napitupulu. Selamat datang Bapak. Kemudian yang terhormat Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Ibu Merianti Punguan Pintaria. Kemudian yang terhormat Bapak Kenny Yong, Founder dari Grup CEO Fireworks Group. Kemudian Ibu Susan Trisia, Direktur Utama Fireworks. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, untuk mendapat keberkahan acara pembukaan Palmex 2022 ini, tentu kita, apapun pekerjaan kita, apapun tindakan kita, apapun kegiatan kita, tentunya kita mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Mari kita tampungkan tangan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada siang hari ini kami berkumpul di tempat ini ya Rabb, tentunya mengadakan pameran Palmex 2022 ini. Tentunya kami berharap kepadamu ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, jadikan acara ini acara yang Engkau berkahi. Berikan kesuksesan acara ini hingga selesai nanti ya Rabb. Jadikanlah para pemimpin Palmex atau perusahaan, pemimpin yang senantiasa jujur, adil, dan senantiasa yang Engkau berkahi dalam setiap pekerjaan, kegiatan dari apapun yang dilakukan setiap harinya ya Rabb. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kesuksesan acara ini ya Rabb. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, ampunkan dosa-dosa keluarga kami, orang tua kami ya Rabb. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan senantiasa gerak dan langkah kami dalam dunia ini senantiasa mendapat naungan-Mu ya Rabb. Jauhkan kami dari bala dan musibah ya Rabb. Sukseskan, berikan keberkahan bagi Ketua Kadin Sumatera Utara, Bapak yang diwakili Bapak Dr. Insinyur Joner Napitupulu,
kemudian Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian Republik Indonesia Ibu Marianti Pungguan Pantaria, kemudian Bapak Kenny Yong Founder Group, kemudian Ibu Susan Tresalia termasuk Direktur Utama Perox, berikan langkah dan gerak mereka kesuksesan. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan pertemuan kami ini pertemuan yang senantiasa Engkau berkahi. Jadikan perpisahan atau selesainya acara kami nantinya yang senantiasa mendapat naungan keberkahan ampunan darimu ya Rabb. Rabbana taqabbal minna du'aana wa niyatana innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhirnya ya Allah, kabulkan segala permintaan kami, kabulkan segala maksud dan tujuan kami, tempatkan kami ke tempat yang sebaik-baiknya di dunia maupun di akhirat kelak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, mari kita sambut Ibu Susan Trisia, Direktur Utama PT Fireworks Indonesia untuk memberi kata sambutannya. Marilah kita tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Susan Trisia. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Joner Napitupulu, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Perekonomian, Maritim, Investasi dan Luar Negeri, Kadin Sumatera Utara. Yang terhormat Ibu Merianti Pungguan Pintaria, Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Saya akan sampaikan speech saya dalam bahasa Inggris karena ada perwakilan dari internasional. A very good afternoon to all our VIPs, media friends, exhibitors and visitors. Welcome to the 12th edition of Palmex Indonesia 2022. It's been 3 years since we met the last one in 2019, and I'm glad we're finally seeing each other again, all the familiar faces here in Medan. As we exit the pandemic, Indonesia continues to take center stage for the world palm oil industry and is slated to grow, and we at Fireworks are keen to play this key role of being a conduit for the industry, connecting the buyers to our international suppliers. This year, we welcome more than 150 exhibitor brands with more than 5 major countries: Indonesia, Singapore, Malaysia, Thailand, India, China, and then there is one very interesting additional country to this Palmex Indonesia 2022 is from Congo. Yes. Thank you. We're expecting of more than 3,000 trade visitors for the 3-day shows. For tomorrow, we have a technical presentation seminar, which is held at the level 2 of the Santika Hotel, which our exhibitors use this technical presentation space to actually introduce the new product and technology that is launching here at Palmex Indonesia 2022. To all our international attendees, I would like to remind you that all work and no play makes Jack a dull boy. So take this time to enjoy Medan and back in the amazing hospitality of Indonesia. This lovely city has to offer, especially it's a melting pot of multicultural food fair. On behalf of the team at Fireworks, Fireworks Trade Media Group especially, I wish you a great experience at our event. And we look forward to seeing you again in 2023. Have a great event.
Terima kasih Ibu Susan atas speech-nya. Selanjutnya kami sambut Ibu Merianti Punguan Pintaria dari Ditjen Industri Agro Kemenperin Republik Indonesia untuk kata sambutannya. Kepada Ibu Merianti Punguan Pintaria, kami persilahkan. Yang terhormat Ketua Kadin Provinsi Sumatera Utara yang dalam hal ini diwakili Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Perekonomian, Maritim, Investasi, dan Luar Negeri, Bapak Joner Hapitupulu, Managing Director PT Fireworks Indonesia selaku Event Organizer Palmex 2022, Ibu Susan Trisia, hadirin sekalian, para pelaku usaha industri perkelapa sawitan yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Sebelumnya, perkenankan saya menyampaikan salam dan permohonan maaf dari Direktur Jenderal Industri Agro, Bapak Putu Juli Ardika yang sedianya hadir pada kegiatan kita pada sore hari ini, namun karena kondisi kesehatan beliau menugaskan kami tadi malam untuk mewakili hadir di tengah-tengah Bapak dan Ibu. Izinkan saya membacakan sambutan beliau. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, karunia, dan kesehatan, sehingga pada hari ini kita dapat hadir pada acara pembukaan Palm Oil Expo yang lebih dikenal dengan Palmex Indonesia 2022 di Kota Medan. Merupakan suatu kehormatan bagi saya dapat bertemu Bapak Ibu Saudara para pelaku industri perkelapa sawitan baik dari hulu maupun hilir pada kesempatan yang berbahagia ini. Sekaligus saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada PT Fireworks Indonesia sebagai penyelenggara kegiatan Palmex Indonesia 2022 yang untuk kesekian kalinya digelar di Kota Medan. Namun kesempatan ini menjadi istimewa karena Palmex Indonesia 2022 diadakan secara offline pasca meredanya pandemi COVID-19. Sehingga dapat dijadikan sebagai momentum percepatan pemulihan ekonomi nasional. Bapak Ibu yang saya hormati, sektor industri perkelapa sawitan merupakan salah satu industri prioritas nasional. Indonesia sebagai produsen CPO terbesar dunia, dengan total produksi CPO-CPKO tahun 2021 mencapai 54 juta ton. Multiplier efek ekonomi industri ini sekitar 750 triliun rupiah per tahun. Dengan kontribusi nilai devisa ekspor, produk CPO, CPKO dan turunannya sekitar 500 triliun rupiah per tahun atau sebesar 35,79 miliar US dollar. Industri kelapa sawit dalam negeri mampu menyediakan lapangan pekerjaan bagi sekitar 2,5 juta tenaga kerja langsung dan memberikan penghidupan layak bagi sekitar 21,4 juta jiwa orang. Industri perkelapa sawitan nasional juga memiliki peran strategis secara kualitatif, menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru, khususnya di luar Jawa, meningkatkan produktivitas kegiatan usaha perkebunan dan industri, khususnya di daerah 3T, terluar, tertinggal, dan terpencil, menjaga kedaulatan ekonomi dan kedaulatan teritorial di wilayah perbatasan negara
serta menumbuhkan kawasan industri baru berbasis pengolahan kelapa sawit di daerah non-konvensional. Program hilirisasi industri menjadi tema besar pengembangan sektor kelapa sawit dengan tujuan meningkatkan ragam jenis produk dan rasio volume ekspor produk hilir terhadap bahan baku. Pada awal tahun 2022, rasio volume ekspor bahan baku terhadap bentuk produk olahan yaitu 6:94%. Pada akhir tahun 2021, kami mencatat terdapat sekitar 168 jenis produk hilir yang mampu diproduksi industri dalam negeri, di mana jumlah ini meningkat hampir 3 kali lipat dalam satu dasawarsa. Hal ini membawa manfaat bagi penciptaan nilai tambah produk hilir turunan kelapa sawit di dalam negeri. Hadirin yang kami hormati, pemerintah Indonesia menunjukkan perhatian yang tinggi dalam aspek sustainability. Minyak sawit asal Indonesia diperoleh dari praktek bisnis yang legal, ramah lingkungan, dan lestari berkelanjutan. Indonesia telah memiliki perangkat tata kelola berkelanjutan atas perkebunan kelapa sawit yang dikenal dengan ISPO, Indonesian Sustainable Palm Oil, sesuai Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang sistem sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. Di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu, kita perlu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena mempunyai sumber daya kelapa sawit sebagai andalan kegiatan ekonomi masyarakat. Penggunaan kelapa sawit untuk pangan dan energi menjadi salah satu solusi atas permasalahan nasional dan global. Dalam hal ini, Indonesia mampu memberikan sumbangsi bagi masyarakat dunia dengan pasokan minyak sawit untuk keperluan pangan dan bahan bakar terbarukan. Saudara-saudara yang kami hormati, pencapaian gemilang sektor industri perkelapa sawitan yang bernilai tambah dan berkelanjutan ini hendaknya terus digaungkan kepada halayak masyarakat. Salah satu wahana untuk mencapai tujuan tersebut adalah pameran perkelapa sawitan berskala internasional yang mengedepankan aspek positif kinerja kelapa sawit nasional sekaligus menjawab tantangan sektoral melalui diskusi, seminar yang efektif, berbobot, dan berimbang. Oleh karena itu, kami menyambut baik dilaksanakannya pameran dengan nama Palmex Indonesia 2022 yang diadakan di jantung kegiatan bisnis kelapa sawit Kota Medan, Sumatera Utara. Palmex Indonesia 2022 menjadi tempat pertemuan para pelaku bisnis antar bangsa dalam membuka peluang kerjasama investasi industri, teknologi, dan penguatan penggunaan produk dalam negeri di sektor kelapa sawit nasional. Bapak, Ibu, Saudara yang kami hormati, para peserta Palmex Indonesia 2022, kami berharap agar seluruh pemangku kepentingan industri perkelapa sawitan nasional dapat terus meningkatkan kinerja secara optimal untuk membantu percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Kepada para peserta pameran, kami berharap agar menyampaikan hal-hal positif kelapa sawit dalam konteks citra komoditas sawit, aspek bisnis to bisnis, tata kelola sawit berkelanjutan. Dibutuhkan upaya bersama dalam kerangka kerjasama pentahelix, melibatkan akademisi, bisnis,
government, civil society, dan media. Yang semuanya ini bertemu pada acara Palmex Indonesia 2022 ini. Kami juga berharap kepada Kadin agar menjadi fasilitator pelaku usaha perkelapa sawitan di lingkup daerah sehingga dapat semakin berkiprah di kancah nasional dan global melalui kegiatan ini. Semoga seluruh rangkaian kegiatan Palmex Indonesia 2022 berjalan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan jalan terang bagi perjuangan pembangunan ekonomi bangsa berbasis komoditas kelapa sawit nasional. Sebagai penutup, di daerah Melayu, izinkan saya menyampaikan pantun, bikin sambal cabai rawit lebih enak ditambah terasi. Hidangkan di atas meja bersama tempe dan tahu. Ikut Palmex pameran sawit menambah relasi, teruskan jalin kerjasama untuk bisnis lebih maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Jonar Napitupulu selaku Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Perekonomian, Maritim, Investasi, dan Luar Negeri Kadin Sumatera Utara, sekaligus meresmikan pameran Palmex Indonesia 2022. Wow, luar biasa tadi kata sambutan Ibu Merianti dengan Ibu Susan Trisia ya, bagaimana multiplier effect dari bisnis berbasis kelapa sawit. Tentu seperti harapan dari Ibu Dirjen, Ibu Merianti, kita mendukung, Kadin tentu mendukung sepenuhnya. Jadi yang saya hormati Bapak Ustadz Muhammad Ridwan, pada Ibu Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan, Ibu Merianti Punguan Pintaria, kemudian dari manajemen Fireworks ada Ibu Susan Trisia dan Mr. Kenny Yung yang hadir bersama kita di ruangan ini. Kemudian Ketua Pengurus dan anggota GAPKI Pusat maupun Sumatera Utara, para CEO, pimpinan perusahaan dan peserta pengunjung pameran Palmex Indonesia yang ke-12 tahun 2022 ini, yang saya dapat tadi infonya dari Ibu Susan, dihadiri dari luar negeri itu Malaysia, Singapura, China, Kongo, dan Malaysia. Dan tadi ada teman saya dari Jambi, Hermanto ya, dan juga tentu dari berbagai daerah di Indonesia yang menyambut semangatnya mulai bergeraknya stepping stone dunia usaha untuk menyambut dukungan percepatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Salam hormat dari Ketua Umum Kadin Sumatera Utara, Bapak Ivan Iskandar Batubara, yang karena kesibukannya sebagai salah satu Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia dan ikut mempersiapkan G20 Bali Summit atau G20 Presidency of Indonesia di bulan November yang sebentar lagi akan diadakan tanggal 15-16 November, menugaskan saya sebagai Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Perekonomian, Maritim, Investasi, dan Luar Negeri Kadin Sumatera Utara untuk menghadiri opening ceremony Palmex Indonesia tahun 2022 yang ke-12 ini. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita tentu tidak bisa melupakan ya pengalaman berharga, pengalaman yang menjadi catatan kita semua yang terjadi 100 tahun sekali, bahwa bersama-sama dunia usaha mengalami masa-masa sulit selama kurang lebih 2,5 tahun akibat virus corona atau COVID-19 yang diikuti dengan disrupsi kehidupan di sana-sini dan pembatasan-pembatasan oleh pemerintah yang diawali dengan pembatasan sosial berskala besar, kemudian dilanjutkan dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Saat ini di bulan Oktober 2022, virus corona ini memang belum berakhir, tetapi kurva pandemik
sudah melandai dan pembatasan-pembatasan juga sudah direlaksasi. Ya, patutlah kita bersyukur diizinkan Yang Maha Kuasa bisa melewati pandemi COVID-19 ini serta diberkahi kesehatan yang sempurna, yang baik untuk bisa memulai lagi kegiatan ekonomi bisnis yang produktif. Seingat saya seperti yang tadi disampaikan Ibu Susan Trisya, yang sebelum COVID-19, pameran Palmex Indonesia yang ke-11 tahun 2019 diadakan di gedung ini, dan saya juga yang mewakili Kadin Indonesia memberi kata sambutan pada pembukaannya. Kemudian pameran ini vakum selama 2 tahun karena pandemi COVID-19, dan yaitu tahun 2020 dan tahun 2021. Dan tahun 2020 ini karena dunia usaha yang mulai kondusif, maka pameran Palmex Indonesia yang ke-12 ini, yaitu dari tanggal 25-27 Oktober, sudah dapat dilaksanakan kembali. Dan untuk kedua pameran tersebut, yang sebelum COVID dan pada saat ini tentu kita mendukungnya dengan sangat antusias. Di situasi kondisi ekonomi bisnis yang sudah mulai pulih ini, pengusaha dan masyarakat menantikan kegiatan seperti Palmex, seperti pameran Palmex Indonesia ini untuk memberi semangat serta menggairahkan kembali dunia usaha di Medan dan Sumatera Utara. Kita diingatkan bahwa Ketua Kadin Indonesia yaitu Bapak Arsyad Rashid mempunyai visi dan misi inklusif dan kolaboratif. Dan dengan spirit inklusif dan kolaboratif dari Ketua Umum Kadin Indonesia, pengurus Kadin Sumatera Utara ingin mengatakan bahwa pameran Palmex Indonesia ke-12 ini seperti booster ekonomi bisnis di Medan Sumatera Utara. Jadi bukan hanya vaksin aja yang membutuhkan booster, bisnis kehidupan juga membutuhkan booster seperti kegiatan Palmex pada hari ini. Kami juga beranggapan bahwa booster ekonomi bisnis untuk Indonesia tahun depan adalah G20 Bali Summit, G20 Presidency of Indonesia tanggal 15-16 November di Nusa Dua Bali dengan slogan Recover Together, Recover Stronger, atau pulih bersama dan pulih perkasa, yaitu forum kerjasama 20 negara dengan ekonomi utama dunia. Bertemunya 20 kepala negara dengan membawa big players dan pengusaha global yang akan menstimulir ekonomi Indonesia melalui G20 Bali Summit. Kemudian Kadin juga menganggap bahwa ada booster ekonomi berikutnya, yaitu IKN, Ibu Kota Nasional Nusantara di Kalimantan Timur dengan rencana anggaran pembangunan kurang lebih 600 triliun. Hampir 7 kali APBD DKI. Saya coba kaitkan dengan APBD DKI supaya kita tahu bagaimana skyscraper bangunan-bangunan bertingkat di DKI itu akan begitulah nanti kita jumpai dalam berapa tahun lagi di IKN Balikpapan. Ada kekhawatiran pengusaha dan investor terhadap resesi global yang akan terjadi tahun 2023. Bagaimana dengan kondisi Indonesia? Memang pada saat ini kita juga masih mengalami penyakit ginjal akut yang dialami oleh anak-anak di beberapa negara di Indonesia. Tapi kami percaya, Kadin yakin bahwa di bawah pemerintahan Presiden Jokowi, bahkan pandemi COVID-19 yang demikian masif juga bisa di-manage, apalagi hanya penyakit ginjal akut yang dialami oleh anak-anak. Saya lanjutkan bahwa Presiden Jokowi menyerukan semua pihak tetap optimis memasuki tahun 2023. Dan IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 adalah 5%, turun sedikit dari semula 5,2%. Ditambah sisi fundamental ekonomi Indonesia yang masih kuat. Ini kita bisa baca dari laporan BI dan tulisan Menteri Keuangan periode 2013-2014, yaitu Dr. Chatib Basri. Dalam tulisannya, Dr. Chatib Basri bahkan mengatakan bahwa dia percaya diri. Kalau ditanya Indonesia akan resesi, maka dia menjawab tidak.
Baik, pihak Kadin Sumatera Utara juga yakin bahwa dengan booster ekonomi bisnis yang kami sebutkan di atas tadi, walaupun mungkin saja ada turbulensi ekonomi, bahkan resesi global, tetapi ekonomi bisnis Indonesia bisa soft landing tahun 2023 yang tinggal 2 bulan 1 minggu lagi. Dengan spirit visi misi Ketua Kadin Indonesia inklusif dan kolaboratif, dan juga slogan G20 Bali Summit Recover Together, Recover Stronger, Kadin Sumatera Utara mendukung sepenuhnya dan mengucapkan selamat sukses Pameran Palmex Indonesia yang ke-12 tahun 2022, yang tentunya kami mengharapkan akan ditindaklanjuti dengan banyaknya deal atau kontrak bisnis yang ditandatangani ini nantinya. Tentu ini yang dinantikan oleh Bu Susan Trisia. Baik, kami tutup kata sambutan kami dengan mengatakan selamat sukses, God bless Pameran Palmex Indonesia 12 2022. Terima kasih. Terima kasih Bapak Joner. Mohon agar Bapak Joner tetap berada di atas panggung. Turut mendampingi kami undang Ibu Merianti Punguan Pintaria dan Ibu Susan Trisia untuk naik ke atas panggung untuk acara peresmian Pameran Palmex Indonesia 2022. Baik, kami persilakan Bapak Joner untuk memukul gong sebanyak 3 kali yang menandai peresmian Pameran Palmex Indonesia 2022. Mari Bapak Ibu sekalian beri tepuk tangan yang meriah, karena dengan ini Pameran Palmex Indonesia 2022 telah resmi dibuka. Mohon tetap tinggal di panggung untuk penyerahan plakat kepada Bapak Joner dari Kadin Sumatera Utara dan Ibu Merianti dari Kemenperin Republik Indonesia sebagai tanda apresiasi kami terhadap dukungan yang diberikan. Ibu Susan akan menyerahkan plakat pertama kepada Bapak Joner selaku Wakil Ketua Umum Kadin Sumatera Utara. Plakat berikutnya akan diserahkan kepada Ibu Merianti Punguan Pintaria selaku perwakilan Ditjen Agro Kemenperin Republik Indonesia. Terakhir, kita akan melakukan sesi grup foto. Selamat siang Bapak Ibu yang kami hormati dan kami muliakan. Sore hari ini Palmex Indonesia Talkshow akan dengan tema memaksimalkan potensi sawit melalui pengkinian informasi dan teknologinya. Tadi Bu Merianti ya telah banyak cerita tentang perkembangan industri sawit, dan ini tentunya hal yang sangat menggembirakan, dan Bu Susan juga cerita banyak mengenai perkembangan pameran ya di industri khususnya kelapa sawit yang tahun ini adalah yang ke-12 ya, ke-12 dan dilakukan secara terus menerus dan baru berhenti 2 tahun ya. Selama pandemi kita tahu bahwa pandemi ini juga memaksa kita harus berhenti sejenak ya, hibernasi sejenak untuk mengambil nafas supaya kita lebih kuat lagi untuk maju ke depannya lagi. Dan terbukti hari ini ada 104 exhibitor ya dari 5 negara. Ya saya kemarin ada diskusi dengan Bu Susan, ada 5 negara luar biasa, dan di Sumatera Utara adalah markas besarnya industri sawit di Indonesia ya. Dan ini sangat menarik ini. Itulah yang menyebabkan Bu Susan secara rutin mengatakan pameran kelapa sawit Palmex Oil di Sumatera Utara di Medan khususnya. Nah, kinerja perdagangan kelapa sawit selalu meningkat ya. Industri ini juga melibatkan banyak pelaku usaha dari berbagai kelompok perkebunan sawit terus mengalami peningkatan, dan tahun ini
diperkirakan sudah ada 16,38 juta hektar ya. Kalau Sarah mohon dikoreksi Ibu. Kemudian dan menyerap tenaga kerja lebih dari 17 juta kepala keluarga. Bahkan tadi Bu Merianti ada mengatakan bahwa yang secara langsung maupun tidak langsung ada di atas 20 juta ya yang menghidupkan perekonomian Indonesia. Dan pengembangan industri hilir juga merupakan upaya yang sangat strategis dan baru dipaparkan oleh Pak Menteri ya. Pak Menteri mengenai peningkatan hilirisasi dari industri kelapa sawit, jangan hanya produk utamanya saja ya CPO ya, bahkan bisa meningkatkan nilai tambah itu dengan pembaruan teknologi dan kemudian informasi sehingga dapat mendukung perkembangan industri sawit ke depannya yang menjadi tulang punggung pendapatan devisa negara bagi Indonesia ya. Ekspor secara 3 besar ya. Ini sangat menarik sekali, kita akan tanya jawab banyak dengan Ibu Merianti nantinya. Pada talkshow sore hari ini hadir bersama kita Ibu Susan Patricia, Direktur Utama PT Fireworks Indonesia. Luar biasa, mari kita beri aplaus ya. Tanpa Bu Patricia, Palmex Exhibition ini mungkin tidak akan terjadi. Ya. Dan dengan energi yang luar biasa didukung dengan tim ya, ada Bu Meliana yang secara rutin bersama Fireworks Indonesia untuk menyelenggarakan exhibition ini secara rutin dan menjadi event yang sangat bergengsi. Kalau biasanya di Kota Medan kita event-event domestik ya, tapi ini sebuah kebanggaan di Medan Sumatera Utara ini bisa menyelenggarakan event berskala internasional dan dipartisipasi oleh 5 negara ya. Kalau tidak salah ada Singapura, Malaysia, Indonesia, India dan China. Dan pesertanya berbagai macam ya Bu ya. Tadi ada dari Kongo juga ikut partisipasi. Ini menandakan begitu antusiasme dan berhasilnya Palmex Indonesia 2022 ini. Nah, bersama kami juga Ibu Merianti Punguan Pintaria dari Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Selamat siang Ibu. Ya, selamat hadir ya telah bersama-sama kami untuk talkshow di Indonesia Palmex ini. Dan juga ada Bapak Emir Hartanto ya, Customer Success Engineer Planet Indonesia. Selamat sore Bapak, selamat bergabung di talkshow. Nah, kalau kita cerita tentang industri kelapa sawit, primadona ya, Bu Merianti ya, sama Bu Susan. Makanya sekarang teknologi berbondong-bondong untuk mengikuti dari segi hardware maupun softwarenya. Dan setiap tahun mengalami peningkatan dari segi jumlah PKS maupun sekarang sudah masuk ke downstream ya, yang banyak ya. Refinery, hilirisasi ini yang dapat menambah pendapatan devisa negara Republik Indonesia. Nah ini kalau cerita sawit juga merupakan tulang punggung ya. Kalau dilihat dari sawit, suatu daerah yang ada sawitnya pasti ekonomi rakyatnya baik-baik Ibu. Kebetulan Indonesia adalah penghasil sawit terbesar di dunia dan kita bangga menjadi masyarakat Indonesia ya. Nah ini ke Ibu Susan yang menyelenggarakan acara ini luar biasa. Ini tujuan dari Palmex Indonesia Expo 2022. Ini tujuannya apa Ibu Susan dan kenapa dilakukan secara rutin ya dan secara tahunan ya. Kenapa walaupun 2 tahun yang lalu, tahun lalu itu sempat ada stop, itu karena kita tahu pandemik memaksa kita untuk menjaga protokol kesehatan. Nah tujuan utama untuk melaksanakan ini apa? Bu Susan bisa cerita sedikit kepada para peserta yang hadir di sini. Silakan Bu Susan. Oke, thank you Pak. Jadi tujuan PT Fireworks Indonesia menyelenggarakan Palmex Indonesia 2022 ini yang secara rutin kita jalankan dari tahun 2009. Ini adalah untuk bagian dari education ya sebenarnya. Jadi banyak dari millers, dari PPKS dan sebagainya itu kadang mereka nggak bisa lihat teknologi apa sih yang sebenarnya ada di kelapa sawit sekarang.
Nah, jadi tujuannya itu pameran ini supaya biar mereka bisa datang, bisa lihat, oh ternyata ada produk ini yang mungkin bisa dia offer solution ke perusahaan mereka supaya lebih menambah efektivitas produksi kayak gitu. Jadi ya kita lebih ke education karena juga memang teknologi berkembang tidak terlalu cepat, tapi cukup cepat untuk adanya peningkatan produktivitas, efisiensi dan lain sebagainya. Jadi apalagi sekarang di zaman era internet ini, jadi kalau Bapak bisa lihat teknologi itu sekarang even mesin-mesin itu semuanya pasti terkonek sama jaringan internet. Ya, dari partsnya jadi smart manufacturing kayak gitu. Jadi tujuan kita juga supaya mereka bisa lebih belajar tentang apa sih namanya internet productivity juga untuk machinery dan lain sebagainya, smart manufacturing, apa yang untuk mereka bisa offer, maksudnya bagaimana caranya kita, bukannya kita mau eliminasi the human thing sebenarnya di dalam pabrik itu, tapi bagaimana caranya kita bisa memaksimalkan mesin itu supaya hanya human yang istilahnya supervise. Jadi kan less kecelakaan juga. Jadi lebih banyak waktu untuk keluarga juga gitu. Jadi lebih efektif lah saya bilang. Jadi ya pameran ini tujuannya itu lebih education sebenarnya, Pak. Menarik Bu Susan. Jadi ya Bapak Ibu semuanya sangat sayang ya kalau tidak mengikuti Expo atau Palmex Indonesia Exhibition ini. Karena di dalam exhibition ini banyak sekali exhibitor yang akan memperlihatkan ya teknologi-teknologi apa yang sudah terbarukan saat ini dan kemudian bisa membuat perusahaan Bapak Ibu semuanya bisa meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Akhirnya profit dan kelangsungan hidup perusahaan dapat tercapai dengan baik, bahkan bisa ekspansi ya. Kalau secara lebih luasnya adalah kompetitif antar negara menjadi semakin kuat. Kalau manufacturing kita menjadi kuat ya, sesuai dengan arahan dari Pak Menteri ya, Pak Menteri Perindustrian kita, bahwa kita sudah menuju ke eranya industri 4.0, sudah harus ini kita berkembang ke arah sana dan Indonesia competitiveness industri juga bisa meningkat dan bukan hanya competitive industry tapi hilirisasi juga. Nanti Ibu Merianti akan cerita banyak tentang makronya industri sawit Indonesia. Jadi kayak contohnya kayak tadi saya mampir ke satu booth sama Ibu Mary juga sama Pak Joner tadi. Mereka tuh ada ngomong, oh sekarang itu kita punya mesin yang bisa double press. Saya apa itu double press? Jadi istilahnya, jadi sebenarnya dari bijinya yang udah di press itu sebenarnya masih bisa di press some more. Jadinya benar-benar habis gitu. Nah itu interesting sekali. Gimana caranya nggak benar-benar palm oil itu kan sebenarnya buahnya itu kan habis ya, nggak ada waste. Jadi semua bisa dipakai terus itu kan, jadi industri turunan juga bisa pakai istilahnya palm oil. Jadi sabun, jadi biodiesel, jadi sapu ijuk kayak gitu kan istilahnya. Jadi it's very interesting gitu. Kadang-kadang saya makanya depan, kadang-kadang suka lihat peserta saya ada apa sih yang baru gitu. Kadang ya, interesting. Ya. Ya menarik sekali kalau cerita industri sawit memang tidak pernah akan habis-habisnya ya. Memang beberapa waktu lalu juga saya sering ketemu dengan beberapa CEO mereka yang sudah ada PKS dan turunannya banyak sekali, tidak ada waste yang seperti Ibu Susan sampaikan dan sekarang bahkan yang sisa-sisa ya misalnya cangkang ya, cangkang bukan hanya penggunaan di dalam negeri, pengganti batu bara sudah banyak sekali ya, yang sebelumnya energi kita pakai fosil ya, misalnya minyak, solar untuk industri, kemudian berkembang menjadi batu bara dan saat ini cangkang menjadi sesuatu yang primadona untuk pemanasan di dalam industri. Jadi memang kalau sawit ini tidak pernah akan habis-habisnya dan nilai ekonomisnya sangat tinggi. Bahkan di luar negeri juga mereka dijadikan sebagai parfum ya. Nanti Bu Meriati yang bisa tahu itu parfum, bahan dasar parfum yang dikembangkan oleh beberapa perusahaan di luar negeri. Nah ini menarik Bu Susan ya. Satu pertanyaan lagi, kenapa Ibu memilih Medan Sumatera Utara? Ini pasti ada sesuatu ini di Medan. Silakan Bu Susan. Iya, tadi seperti yang udah disampaikan juga sama Bapak, Medan itu markas besar ya Pak ya. markas besarnya industri sawit.
jantungnya ya sih kalau Bapak, karena kita punya tagline kita itu the biggest palm oil exhibition at the heart of the industry. So jadi memang ini jantungnya sawitnya di sini nih Pak. Meskipun kadang ya kita pikir mungkin main purchasingnya atau HQ-nya di Jakarta, tapi di sini millsnya semuanya ada di sini. Jadi lebih gampang untuk mereka datang, visit, lihat-lihat kayak gitu. Nanti terus ngajuin budget ke Jakarta. Usernya lebih banyak di Medan ya, Betul. Sumatera Utara End sampai user. ke Pekanbaru ya, Ya, sangat dekat. Pekanbaru, Ya. Jambi, ya. Apakah kemungkinan nanti ada expo lagi di luar Sumatera, Bu Susan? Oke, kita rencananya ada beberapa eksibitor saya sih yang request bilang Bu boleh nggak alternate year gitu, satu kali di Jakarta, satu kali di sini. Jadi lebih dapat dua beda target visitor ya. Jadinya kalau dari Jakarta kan lebih banyak internasional yang flight yang bisa datang, HQ, purchasing itu kan datang semua. Terus yang misalnya dari daerah Kalimantan atau dari mana itu kan biasa kalau ke Jakarta lebih gampang flightnya. Nah, mereka ada request tapi saya bilang tunggu dulu ya. Masih mencintai Medan ya, Bu Susan ya. Ini Medan luar biasa memang secara geografi ya. Memang yang pertama sekali untuk industri sawit berkembang menjadi primadona di Indonesia dan bahkan menjadi primadona di luar negeri. Luar biasa, terima kasih Bu Susan sudah memilih Medan ya. Menjadi tuan rumah, kalau bisa diadakan setiap tahun ya Bu Susan. Pasti banyak pengunjung yang setia untuk mengikuti exhibition ini. Nah, saya ke Bu Merianti. Bagaimana masa depan industri sawit di Indonesia, Bu Merianti? Kita mencari tahu dulu seperti apa. Terima kasih Pak. Sawit ini cukup unik ya Pak ya. Produk-produk sawit itu kita manfaatkan dari mulai kita bangun tidur sampai mau tidur lagi itu kita gunakan Pak. Begitu kita bangun, sekarang teman-teman itu banyak yang sarapannya dengan roti. Roti menggunakan minyak untuk minyak nabatinya dari minyak sawit. Begitu kita pakai mentega. Mentega juga dari minyak sawit. Sampai kita mau mandi, sabun kita juga pakai minyak sawit. Ibu-ibu untuk mempercantik diri pakai makeup, pakai bahan dasarnya juga minyak sawit. Mau tidur pakai lotion untuk melembabkan kulit karena pakai AC, itu juga pakai minyak sawit. Jadi pertumbuhan manusia yang terus berkembang, kami yakin industri sawit kita akan bertumbuh sejalan dengan bertumbuhnya kebutuhan manusia. Kita paham populasi dunia itu tetap bertambah. Jadi selama kehidupan ada, industri kelapa sawit punya prospek. Dan ini bisa kita lihat dari tahun 2011 itu kami mencatat hanya ada 54 jenis produk yang bisa kita produksi di Indonesia. Dan tahun kemarin itu 164 jenis produk hilir dari kelapa sawit. Jadi industri kita tahu akan mencari peluang-peluang Pak. Mereka mengadakan R&D, jadi setiap tahun ada produk-produk baru yang dikenalkan ke pengguna. Jadi kami cukup optimis dari Kementerian Perindustrian, kami juga selalu mengundang investasi-investasi untuk tumbuh di Indonesia. Jadi optimis pertumbuhan industri kelapa sawit di Indonesia akan terus berkembang. Mungkin itu. Baik, Bu Merianti, artinya Bapak Ibu semuanya, industri sawit ini adalah industri masa depan. 100 tahun lagi, 200 tahun lagi akan tetap eksis ya Bu ya. Karena ini adalah sumber daya, kalau tidak salah adalah sumber daya makanan nabati yang paling murah ya dibanding dengan yang lain-lainnya ya. Seperti bunga matahari dan sebagainya ya. Nah, juga industri sawit ini berkembang secara varian produknya juga sangat banyak. Tadi Ibu sudah cerita tahun ini sudah ada 164 maaf,
produk turunan dari industri kelapa sawit yang sebelumnya hanya 50 sekian ya Bu ya, 54 dari 194. Ini tentunya adalah kerja keras, inovasi yang terus menerus, artinya Indonesia ini mampu ya Bu ya. Indonesia mampu secara teknologi maupun inovasi yang tentunya ini berdasarkan kerjasama ya Bu ya, penelitian ya, antara universitas dengan pemerintah dan stakeholder di perindustrian ya. Mungkin Ibu bisa cerita sedikit tentang inovasi tersebut. Kementerian Perindustrian juga tetap menggalakkan inovasi-inovasi Pak. Baik itu dengan upaya industri sendiri maupun dengan bekerja sama dengan akademisi-akademisi. Dan kami menginisiasi untuk adanya fasilitas terhadap research and development yang dilakukan oleh industri. Ada PMK, kalau saya tidak salah ingat 54 ya, tahun 2020 terkait super tax deduction. Jadi perusahaan yang melakukan inovasi melalui research and development itu mendapat tax deduction sampai dengan 200%. Jadi ada level-levelnya pada saat inovasi itu bisa diimplementasikan sekian persen dari biaya research and development yang dikeluarkan perusahaan bisa di tax deduction. Jadi pada saat mendapatkan hak ciptanya itu dapat sekian persen lagi. Jadi total dari biaya yang dikeluarkan untuk melakukan research and development itu sampai dengan 200% bisa di reimburse oleh perusahaan. Jadi ini upaya-upaya kita untuk meningkatkan inovasi-inovasi dari perusahaan-perusahaan untuk mendapatkan efisiensi maupun inovasi untuk produk-produk barunya. Luar biasa Bu Merianti. Nah ini informasi ini sangat menarik ya Bapak Ibu semuanya. Di mana dan sedikit mungkin tadi ya, terkait Ibu. Karena tadi disebutkan dengan minyak sawit, produktivitas kelapa sawit dibandingkan minyak kelapa dengan bunga matahari dan yang lain itu 1:10 Pak. Jadi kita Indonesia itu sangat bersyukur diberikan iklim yang cocok untuk kelapa sawit ini. Jadi 1:10 Pak produktivitasnya. Luar biasa ya Bapak Ibu, memang kita diberikan karunia ya yang berlimpah, kita cukup berbahagia, berbangga bisa hidup di tanah air Indonesia yang kita cintai ini dengan yang sangat mendukung untuk perkebunan maupun industri kelapa sawit. Dan bayangkan produktivitas dari kelapa sawit bisa 1:10 dibanding dengan bunga matahari dan minyak nabati yang lainnya ya. Dan ini adalah sebuah strength point bagi kita. That's why diperkirakan nanti akan sangat berkembang pesat ke depannya dengan inovasi. Tadi Bu Merianti juga sudah cerita bagaimana pemerintah sangat support terhadap inovasi dari industri kelapa sawit bagi perusahaan-perusahaan Bapak Ibu yang melakukan inovasi didukung oleh teknologi-teknologi ya. Teknologi-teknologi yang bisa Bapak Ibu lihat di pameran Palmex Indonesia Expo ya. Makanya harus hadir terus ini ya Bu Susan ya. Harus hadir terus, ikut eksibisi terus, melihat perkembangan teknologi yang ada saat ini di industri kelapa sawit seperti apa. Dan akan di reward atau ada semacam tax deduction dan kemudian bisa di reimburse berapa yang perusahaan Bapak Ibu investasikan di dalam research and development. Misalnya 1 miliar atau 500 juta, maka akan dapat di reimburse kembali. Nah ini boleh sedikit pertanyaan lagi Bu Merianti. Nah inovasi seperti apa yang mendapatkan reimburse Bu? Apakah dari sisi teknologi, prosesnya? Mungkin Ibu bisa cerita sedikit. Untuk investasi baru Pak, dengan teknologi baru kami menginisiasi untuk tax holiday, itu ada fasilitas untuk teknologi pionir.
Jadi ada dari awal, jadi investasi baru itu sudah kita tawarkan tax holiday. Pada saat mereka melakukan pemindahan pabrik dari negara lain ke Indonesia, itu juga kita memfasilitasi nanti untuk ada fasilitas khusus untuk itu. Pada saat melakukan inovasi, baik itu dari sisi produktivitas, peningkatan produktivitas maupun teknologi, kita akan tetap menghargai upaya yang dilakukan. Dan Kementerian Perindustrian, tadi sudah Bapak sampaikan, kita mengupayakan industri kita bertransformasi dari teknologi yang konvensional ke teknologi 4.0. Nah, itu semua akan kita hargai pada saat upaya teknologi itu berdasarkan upaya sendiri dari perusahaan. Jadi terkait penumbuhan produk baru. Jadi inovasi untuk produk baru itu juga akan dihargai. Jadi akan mendapatkan fasilitas-fasilitas. Secara prinsip Indonesia itu sangat mendukung setiap upaya yang dilakukan oleh industri untuk efisiensi, peningkatan teknologi, inovasi produk baru, itu akan kita hargai dan akan mendapatkan fasilitas dari pemerintah. Jadi pemerintah sangat welcome dengan inovasi-inovasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan, dan kita sangat memberikan iklim inovasi yang kondusif. Jadi percayakan investasi Bapak dan Ibu di Indonesia, pemerintah Indonesia mendukung semua upaya yang Bapak Ibu lakukan akan dihargai. Luar biasa dari Kementerian Perindustrian ya, Bapak Ibu bisa mendengar sendiri dari kementerian memberikan support ya, banyak sekali insentif mendukung pertumbuhan dan kelangsungan industri menjadi industri yang lebih canggih lagi 4.0 ya. Dan khususnya kelapa sawit pasti didukung penuh ya Bu ya. Nah Bapak Ibu percayakan bahwa kalau investasi atau inovasi di industri kelapa sawit pasti akan didukung dan disupport full oleh pemerintah. Karena ini adalah industri masa depan dan menjadi tulang punggung pendapatan devisa negara Indonesia saat ini. Baik, terima kasih. Luar biasa Bu Merianti, ini manfaatkanlah sebanyak mungkin ya, semaksimal mungkin ya inovasi-inovasi yang bisa membuat perusahaan Bapak Ibu menjadi maju dan berkembang. Nah saya, ada tambahan lagi. Tadi yang terkait super tax deduction itu PMK-nya nomor 128 tahun 2019. Jadi yang pemberian insentif. PMK 2019 ya. Nah, Peraturan Menteri Keuangan nomor 128 tahun 2019. Maaf tadi saya salah kutip. Iya, Bapak Ibu pastikan ya tax deduction ini, pastikan Departemen Finansial untuk membaca ya tentang PMK 2019 ini, pasti banyak lah ya, pasti banyak benefit dan keuntungan-keuntungan yang kita peroleh selagi kita berinvestasi memajukan industri sawit di tanah air ya. Kalau bisa beberapa industri investasikan, jangan di luar negeri lagi ya Bu ya, di dalam negeri. Karena di dalam negeri fasilitasnya sudah sangat banyak sekali, apalagi didukung oleh teknologi yang kita bisa lihat di setiap Palmex Indonesia Expo ya setiap tahunnya ya. Tentunya bersama Fireworks Indonesia. Nah ini Bu Susan, apa yang berbeda dengan pameran-pameran atau exhibition sebelumnya yang ada di Indonesia saat ini di Palmex Expo Palmex Indonesia di 2022 ini? Silakan Bu Susan. Oke. Perbedaannya Palmex dengan pameran lainnya itu, Palmex itu kita lebih fokus kepada benar-benar sawit dan industri pendukung sawit itu sendiri. Jadi kalau Bapak masuk ke dalam pameran dan Bapak lihat itu Bapak akan lihat banyak boiler, banyak bench press, banyak gears, banyak chain, banyak Tadi saya juga mampir ke satu booth juga ada yang bricks. Jadi dia ada manufacturingnya dari India, tapi dia bricksnya itu specially fire bricks.
Nah itu jadi interesting karena apalagi kan sawit itu kan pabrikan ya. Itu kan pasti banyak akan ada fire kalau tuh amit-amit ada kecelakaan atau apa. Ya kalau dengan ada fire ini kan heat resistant, fire resistant. Jadi otomatis mengurangi resiko. Meningkatkan safety ya Bu ya. Meningkatkan safety yang which is I think good for everyone gitu. Terus kayak misalnya ada sekarang kayak saya ada wakili juga dari Planet. Dari segi teknologi sekarang sudah beda ya. Sekarang ada drones, sekarang ada satellite imaginary, sekarang ada yang namanya mapping, ya yang which is waktu zaman mungkin 10 tahun lalu itu teknologi yang belum dikenal sama sekali. Dan kalau kita lihat, apalagi perkebunan sawit itu kan biasanya besar, luas. Dan kalau kita menggunakan tenaga manusia untuk ngecek satu-satu, apakah pohon ini begini, kapan harus di-harvest, kapan ini ada hama atau lain sebagainya, itu kan makan waktu ya. Tapi kita kalau memanfaatkan teknologi seperti ini, itu meningkatkan efisiensi juga. Dan ini teknologi sudah mengintervensi ya atau mendukung perkembangan dari industri kelapa sawit. Di mana kalau untuk menjaga sebuah kebun ya Bu ya, tidaklah mudah ya karena Iya, berhektar-hektar, beratus hektar, ribuan hektar, bahkan ratusan hektar. Bayangkan kalau satu persatu mau diawasi lagi. Kapan tidurnya Bu ya? Dan ini teknologi juga sangat membantu perkembangan industri di mana ada pengaruh teknologi ya, ada satelit, nanti akan dipaparkan oleh Pak Emir ya, nanti akan cerita tentang teknologi sedikit. Dan kemudian, nah bagaimana menggabungkan antara teknologi informasi Bu? Apakah nantinya ke depannya misalnya dari segi controlling, mesin-mesin manufacturing itu nanti akan terintegrasi, misalnya suatu ketika operation centralized, seperti itu. Misalnya ruang monitoring production-nya ada di Jakarta, bisa mengawasi seluruh Indonesia. Apakah bagaimana seperti film-film di Star Wars? Itu dream Dream. kita ya Pak ya. Dream kita supaya industri kita sebenarnya bukan hanya palm oil tapi juga industri kita yang lain yang ada di Indonesia itu supaya berkembang sampai ke tahap itu yang dinamakan smart manufacturing, which is bilang industri 4.0 sebenarnya. Di mana itu mereka menggunakan control system, semuanya diprogram, bisa jalan sendiri, bisa ada waktu cut off dan lain sebagainya. Itu butuh waktu, butuh banyak biaya juga. Jadi mungkin kalau pemerintah juga memberikan kayak double tax deduction, memberikan banyak kesempatan untuk mereka untuk upgrade, saya rasa mereka don't mind ya. Tapi kan kadang harus upgrade itu harus pelan-pelan ya Pak ya. Ya dan itu harus harus balik ke seberapa canggih mereka mau, seberapa upgrade yang mereka mau gitu. Ada faktor SDM, kemudian budget ya, dan market juga ya Bu Susan yang harus diselaraskan supaya nanti perkembangannya dapat berjalan dengan baik dan lancar mendukung industri kelapa sawit ini ya. Menarik ini, nanti kita akan gali lagi lebih dalam karena Bu Susan ini bukan pengalaman di Indonesia tetapi pengalaman di Asia ya. Beberapa kali buat pameran internasional seperti di Malaysia, baru selesai pameran di Thailand juga ya Bu ya. Nah ini sebuah pengalaman yang sangat luar biasa. Nah saya ke Bu Merianti. Kita cerita, saya izin bertanya sedikit Bu Merianti. Mengenai perkembangan ekspor industri kelapa sawit di Indonesia. Dan karena ada yang mengatakan bahwa kelapa sawit ini adalah emas hitam ya Bu ya. Emas hitam ya, sangat berharga sekali. Dan itu tumbuh berkembang di tanah air Indonesia. Kalau kita cerita ekspor, bagaimana Bu Merianti? Perkembangan ekspor khususnya industri sawit di Indonesia. Setiap tahun tentunya semakin meningkat ya Bu ya. Setiap tahun semakin meningkat dan untuk industri sawit seperti apa? Terima kasih, pertanyaannya cukup menantang Pak. Seperti kita ketahui bersama beberapa waktu yang lalu Bapak Presiden memberikan satu kebijakan untuk menghentikan ekspor Pak. Dan itu membuka mata dunia terkait potensi yang besar yang ada di Indonesia. Kalau selama ini kita mendapat tekanan atas produk kelapa sawit kita dengan black campaign yang
hadapi oleh industri perkelapa sawitan, itu akhirnya menyadarkan dunia bahwa kelapa sawit itu adalah salah satu komoditi yang dibutuhkan dunia. Terkait pertanyaan tadi ekspor, setelah berhenti ekspor dan dibuka kembali oleh Pak Presiden, itu ekspor kita menunjukkan tren yang cukup baik. Dan pada bulan Agustus kemarin itu puncak ekspor kita tercatat 5,4 juta ton hanya di bulan Agustus. Jadi ini mengalami perbaikan dan harga CPO juga sudah bergerak ke arah positif. Di tingkat petani pun saat ini sudah cukup menggembirakan harga TBS-nya karena selama ditutupnya keran ekspor oleh Pak Jokowi itu ada penurunan nilai di level petani mandiri dan sekarang sudah bergerak ke arah positif dan sangat mendukung peningkatan kesejahteraan petani. Jadi ekspor ini sudah cukup baik di bulan Agustus mencapai 5,4 juta ton, Pak. Dan pemerintah memberikan kebijakan-kebijakan yang mendukung peningkatan ekspor. Pada saat penetapan ada kebijakan DMO, jadi berapa sekarang ada rasio untuk ekspor 9 kali dari DMO yang sudah dedikasikan oleh perusahaan. Jadi upaya untuk meningkatkan ekspor itu pemerintah selalu melakukan perubahan kebijakan. Terkadang perusahaan sampai ngomong, ini kenapa perubahan cepat sekali untuk kebijakan-kebijakan. Sebetulnya pemerintah bukan latah berubah kebijakan, namun ini untuk mengakomodir kepentingan seluruh stakeholder. Jadi kita tetap berupaya untuk mengupayakan peningkatan ekspor ini, Pak. Dengan catatan kebutuhan di dalam negeri juga menjadi concern kita. Jadi tetap ada pertimbangan, stabilitas, kebutuhan dalam negeri yang terpenuhi dan peningkatan pendapatan devisa negara. Luar biasa. Ya, kebutuhan dalam negeri menjadi kebutuhan yang harus mandatori untuk dipenuhi supaya kita tidak kekurangan minyak nabati ya, khususnya di palm oil sebagai kebutuhan sehari-hari kita, masyarakat Indonesia yang suka gorengan, Bu. Jadi sawit tidak pernah akan mati karena kita salah satu pecinta gorengan di Indonesia. Selain kita produsen minyak sawit terbesar, kita juga pengguna minyak sawit terbesar, Pak. Iya, bayangkan penduduk Indonesia 270 sekian juta jiwa ya. Dan itu adalah populasi yang sangat besar sekali di Asia Tenggara. Dan Malaysia dikatakan adalah penghasil sawit dunia juga. Tapi dari segi geografi dan jumlah penduduk berkisar 10 atau more than 10% sedikit ya dari populasi Indonesia. Jadi memang industri sawit ini adalah industri yang sangat luar biasa. Sudah disampaikan Bu Merianti, karena kita adalah produsen yang sangat produktif dengan lahan yang sangat gede sekali. Dan saat ini masih bisa ekspansi. Dan juga adalah pengguna minyak nabati yang besar dengan populasi yang tinggi. Nah Bu, boleh pertanyaan sedikit lagi Bu? Boleh ya, ini mumpung Bu Merianti ada, kita bisa gali sedikit tentang kondisi sawit dan industri di Indonesia. Kalau dari segi geografinya bagaimana Bu? Apakah masih bisa ekspansi seperti di Kalimantan dan di Irian Jaya yang masih daerahnya yang sangat besar sekali di Indonesia? Menurut Ibu bagaimana potensi ke depannya? Pemerintah memiliki kebijakan Pak moratorium untuk lahan sawit. Jadi secara perluasan lahan itu sudah tidak dimungkinkan, namun pemerintah mendorong untuk ekstensifikasi persawitan. Bukan ekstensifikasi, namun mendorong intensifikasi. Jadi untuk perluasan lahan sudah ada kebijakan untuk moratorium. Namun dengan intensifikasi, dengan perkembangan teknologi saat ini produktivitas
lahan kelapa sawit kita bisa ditingkatkan, Pak. Lahan sawit kita saya kurang ingat itu perbandingannya antara yang dikelola oleh swasta dengan yang dikelola oleh mandiri. Kalau saya tidak salah ingat lebih dari 52% itu dikelola oleh swasta dan 48% dikelola oleh petani mandiri. Di sisi petani mandiri ini masih cukup besar peluang untuk peningkatan produktivitasnya, Pak. Kita melihat kebijakan untuk membantu replanting itu masih belum berjalan dengan sesuai harapan. Banyak petani merasa enggan untuk mereplant tanamannya karena memang ada konsekuensi tidak menghasilkan TBS selama sekian tahun. Ini tugas berat untuk kita semua untuk mensosialisasikan kepada petani untuk mereplant tanaman-tanaman tuanya. Karena ini adalah untuk menjaga kesinambungan dan meningkatkan produktivitas yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan petani sendiri. Jadi kalau dikatakan untuk perluasan lahan itu sudah ada kebijakan pemerintah untuk moratorium untuk lahan kelapa sawit, Pak. Baik, ya Bapak Ibu yang saya hormati dan kami muliakan, untuk peluasan lahan sudah di moratorium, tetapi sebenarnya masih bisa banyak yang dikerjakan ya, yaitu dengan meningkatkan produktivitas kebun, industri dengan penggunaan teknologi, mesin, dengan perkembangan informasi yang begitu cepat ini sehingga dapat membantu perusahaan maupun perkebunan Bapak Ibu menjadi tumbuh dan berkembang. Salah satu adalah replanting ya, dan replanting ini sangat penting walaupun pada awal replanting ini pasti ada beberapa tahun yang tidak produktif dan ini diharapkan setelah replanting setelah biasanya 2-3 tahun ya, itu tentunya nanti yang pakarnya yang lebih tahu akan menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi, akan menunjang industri perkebunan sawit di Indonesia. Ya masih banyak ya, makanya Bapak Ibu para peserta yang kami hormati dan kami muliakan sering-sering ikut pameran untuk mengetahui teknologi ya. Nah saya ke Bu Susan sekali lagi. Bu Susan, ini kalau kita cerita untuk meningkatkan produktivitas efisiensi industri dan perkebunan kelapa sawit, driver apa yang paling utama Bu? Ibu melihat apakah teknologi dari segi softwarenya, hardwarenya, atau humannya yang akan untuk bersama-sama mengikuti perkembangan ini sesuai dengan arahan Pak Menteri dan Kementerian Perindustrian. Oke, kalau menurut saya sampai dengan saat ini kayaknya industri palm oil itu sawit itu lebih ke hardware. Kalau saya lihat dari semua, mostly saya punya exhibitor itu mereka lebih jualan hardware. Boilernya, turbinnya kayak gitu. Nah cuma gimana caranya kita juga melalui pameran ini, kita juga again education untuk mereka. Bagaimana caranya mereka upgrade ke mesin-mesin yang jadi smart manufacturing gitu. Nah itu dream saya. Nah ini tapi harus nggak gampang ya Pak ya. Karena kan itu memang tahapan proses panjang yang akan ini dilewati. Baik Bu Susan, ini dari segi hardware-nya ya, hardware-nya yang masih dominan ya, namun tidak tertutup kemungkinan nanti akan didukung dengan software-nya yang akan mendukung pengawasan, monitoring terhadap perkembangan industri kelapa sawit di Indonesia. Ini semakin lama semakin menarik ini karena industri sawit ini tidak pernah akan habis ya dari segi inovasi. Selain skala ekonomis yang begitu tinggi, juga dari segi berbagai aspek ya, tenaga kerja, kemudian faktor produksi yang berkaitan, mesin teknologi itu berkaitan sangat jauh rentetannya yang akan membentuk sebuah perekonomian yang roda yang sangat bagus sekali ya. Nah Bu Susan, pameran kali ini juga dihadiri oleh satelit ya, luar biasa ini. Ada dari Planet, yaitu sebuah perusahaan yang fokus bagaimana satelit ini bisa membantu industri kelapa sawit. Ini menarik ini sudah masuk ke
4.0-nya ya, ada teknologinya. Ini kita mesti belajar banyak dari Pak Emir Hartarto. Silakan Pak Emir, ceritakan sedikit perkembangan teknologi yang sebelumnya manual ya, kita pakai hardware itu banyak ya, traktor, kemudian mesin-mesin, boiler dan sebagainya. Ini satelit, sesuatu yang tidak nampak tapi bekerja. Bagaimana bisa mendukung dan mensupport industri kelapa sawit dan perkebunan di Indonesia? Silakan Pak Emir. Oke, terima kasih Pak pertanyaannya. Untuk pertama ketika kita berdiskusi tentang citra satelit atau gambar citra satelit, yang mungkin yang kita kenal itu kan dia hanya sebuah gambaran visual saja ya. Sebuah gambaran visual, citra atau foto yang diambil dari luar angkasa, jauh ratusan kilometer dari sini. Tapi sebenarnya ada nilai lebih dari citra satelit itu. Ada lebih, dia tidak sekedar hanya visual, tetapi setiap piksel-piksel satelit itu dia memiliki data-data yang bisa dapat dianalisis dan juga diolah menjadi sebuah informasi yang dapat mendukung tanaman perindustrian, tanaman sawit di dunia. Contohnya kalau di luar negeri itu sudah ada yang menggunakan teknologi citra satelit, data citra satelit itu digunakan untuk menentukan kapan kita harus melakukan pemupukan, kemudian seberapa banyak pupuk yang harus diberikan, kemudian juga untuk pengairan, untuk irigasi, kemudian juga untuk pengukuran kelembapan tanah, soil moisture, itu sudah banyak dilakukan di luar negeri. Satu lagi yang menarik itu di sisi ininya ya, di sisi yang kami tawarkan, yang solusi yang kami tawarkan, Planet tawarkan, itu citra satelit kini semakin mudah didapatkan. Kita punya 200 satelit yang mengorbit di angkasa. Kita tidak perlu operator, jadi semua itu berjalan sendiri. Mereka atau satelit-satelit itu mereka mengambil citra setiap hari dengan resolusi yang cukup tinggi, dan data tersebut ada setiap hari di seluruh dunia, dan itu bisa dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan, bahkan sampai petani-petani kecil pun bisa. Tuh. Menarik Pak. Jadi implementasi atau aplikasinya bagaimana ya? Misalnya ada sebuah perusahaan sawit atau sebuah perusahaan PKS, baik itu downstream dan upstream, ingin menggunakan satelit ini. Apa yang bisa dimanfaatkan Pak? Misalnya foto lokasi, kemudian pemupukan ya Pak ya. Itu bisa diukur pemupukan yang ideal ya. Selain itu apa lagi Pak? Ya, jadi pertama yang untuk visual dulu, pemanfaatan secara visual itu jelas untuk monitoring tanaman sawit. Jadi seperti yang tadi Mbak Susan bilang, kita nggak perlu, karena lahan sawit semakin berkembang ya, semakin banyak, semakin luas, kita nggak perlu kirim banyak orang untuk survei, itu kan hemat cost juga kan ya. Itu secara visual contohnya. Kemudian untuk secara detailnya, secara analitik, ketika kita berbicara pixel, nah itu bisa diolah kembali. Biasanya biasanya ya mungkin agak ribet ya secara teknisnya. Tapi sekarang sudah banyak sebenarnya mitra-mitra kami dari Planet. Contohnya mitra yang kami bawa dalam expo ini namanya Vulkan AI. Itu ya mereka sudah menyediakan teknologi analisisnya itu. Jadi petani-petani atau perusahaan-perusahaan kalau memang mereka butuh secara visual, mereka bisa bekerja sama langsung dari Planet. Tetapi kalau mereka hanya butuh analisis saja seperti pemupukan atau kebutuhan nutrien, itu bisa melalui mitra kami gitu. Jadi tidak perlu repot-repot beli data terus kemudian nggak tahu cara pengolahannya gimana. Itu lebih baik melalui mitra seperti itu. Luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan yang sebelumnya pemupukan itu banyak masih manual ya, tenaga kerja. Suatu ketika akan digantikan dengan mesin dan pesawat ya, drone ya, mungkin. Kita lebih ke citra satelit, tapi kalau drone juga masih bisa. Jadi untuk satelit dan drone itu sebenarnya kita saling melengkapi ya, tergantung luas lahan yang dimiliki. Kalau misalnya luas lahannya hanya sekian hektar, hanya kecil ya, satu petak, mungkin untuk drone cukup ya, karena mungkin satelit kayaknya overkill juga gitu. Tapi kalau lahan yang dimiliki itu luas, nah baru itu kita bisa memanfaatkan citra satelit. Karena
kalau drone kebayang berapa lama ya untuk collecting datanya ya, itu Iya, lumayan. Masih operasional, masih manual, masih bisa lebih efektif karena masa ya. Kalau drone kan terbatas ya. Menarik. Nah, kalau dari segi pameran, exhibition yang dilakukan oleh Palmex Indonesia, apakah ada dampak terhadap perusahaan Bapak? Kalau ini sebenarnya pertanyaan menarik karena ini juga kita baru pertama kali di Palmex dan secara personal ini pertama kali saya di Medan. Terima kasih Medan, sangat enjoy sekali kotanya. Kami di sini mewakili Planet, itu kita sebenarnya pengen tahu perkembangan industri kelapa sawit itu seperti apa sih. Tidak cuma di Indonesia, cuma mungkin juga se Asia Tenggara karena juga cakupannya global gitu. Dan kita sebenarnya ingin tahu, ingin mengerti kebutuhan perusahaan-perusahaan ini, kemudian petani-petani kecil juga apa yang dibutuhkan sih untuk meningkatkan produktivitas gitu. Ya intensifikasi ya tadi yang seperti disebutkan gitu. Jadi tidak hanya cuman memperluas lahan, tapi kita lebih support ke intensifikasinya gitu. Kita bisa bantu dengan teknologi citra satelit seperti ini. Menarik. Ya, Bu Susan yang sebelumnya banyak hardware ya, Bu ya. Press, mesin-mesin ya, ini sudah mulai masuk di teknologi. Nah, oke, terima kasih Pak Emir, luar biasa ya. Semoga pameran ini berjalan dengan lancar. Satu lagi ya, Pak. Dua Mungkin, lagi pun gak apa-apa ya. Pak. Satu lagi mungkin kalau yang ingin tertarik untuk lebih tahu lebih dalam pemanfaatan citra satelit dan juga bisa tanya-tanya langsung. Kita besok ada demo jam 10 pagi di lantai 2 ruang nomor 7. Itu teman-teman atau bapak-bapak ibu-ibu di sini kalau ingin tertarik lebih jauh tentang use case-nya itu kita akan beberkan semua. Kita tunggu besok ya. Baik, Pak Emir, mengenai silakan plus ya support dari Planet untuk kita citra satelit ya. Bagaimana bisa melihat perkembangan satelit untuk mendukung industri perusahaan khususnya kelapa sawit. Dan itu perlu daftar Pak Emir. Cara daftarnya bagaimana untuk mengikuti show-nya besok? Untuk show-nya mungkin datang aja nanti kita lihat sesuai kapasiti ya. Kalau misalnya kapasitinya nggak memungkinkan nanti bisa datang ke booth kami di booth 90. Nanti kita juga bisa ngadain semacam grup demo lah gitu masing-masing ya. Baik, Bapak Ibu semuanya silakan ya langsung ke stand yang 90 dari Planet dan kemudian besok buruan sebelum seat yang terbatas ini full ya. Karena kalau setiap ada demo dari satelit itu pasti orang menarik ini. Satelit ya, sesuatu yang sangat antusiasme karena kita tidak terlepas dari perkembangan teknologi yang semakin maju ke depannya. Nah, kalau Bu Merianti bagaimana Ibu melihat perkembangan atau dampak dari Palmex Indonesia Expo ini terhadap perkembangan industri kelapa sawit di Indonesia? Sama seperti Pak Emir tadi, ini baru kali pertama saya untuk pameran Palmex. Tapi dari cerita teman-teman yang sudah mengikuti Palmex dan tadi juga ketemu ada Bapak yang loyalis Palmex dari mulai tahun 2009 pertama kali sampai hari ini setiap tahun selama Palmex diadakan beliau hadir, industri perusahaan beliau hadir, artinya ini cukup menjanjikan. Kami juga sudah melihat ini menjadi satu ajang pertemuan antar stakeholder Pak. Jadi seluruh stakeholder kelapa sawit bertemu di Palmex ini. Ini menjadi one stop shopping. Jadi apapun yang Bapak butuhkan untuk industri kelapa sawit bisa Bapak temukan di Palmex. Dari mulai tadi Pak Emir, teknologi untuk lahan, efektivitas di proses produksi tadi disampaikan oleh Bu Susan, ada fire bricks dari India di situ dan juga seluruh teknologi baik itu dari mulai pengupasan sampai ke final produknya ada kita ketemu di sini sampai penggunanya pun ada ketemu di sini. Jadi kami sangat optimis Palmex ini menjadi salah satu event untuk percepatan pemulihan ekonomi. Jadi menggerakkan roda perekonomian kita dan menjadi tempat solutif
setiap permasalahan atau inovasi-inovasi yang akan dilakukan oleh para stakeholder di kelapa sawit. Dan juga berterima kasih kepada PT Fireworks yang dengan setia melakukan pameran setiap tahunnya, dan saya senang diadakan di Medan karena saya juga asli dari Sumatera Utara, jadi ini kesempatan untuk bertemu dengan keluarga di sini. Jadi Bapak dan Ibu, kami sangat mendukung dan juga secara ini teman-teman dari Kementerian Perindustrian juga menyampaikan kepada perusahaan-perusahaan terkait informasi Palmex ini. Jadi kita banyak ketemu perusahaan-perusahaan, dan tadi juga sebetulnya ada dari Syria. Dari Syria ada pengunjung yang datang, Pak. Luar biasa. Jadi Kongo, Syria banyak ya Bu ya. jadi memang gaung Palmex Indonesia ini sudah mendunia. Semoga event di tahun 2022 ini bisa menjadi trigger pemulihan ekonomi Indonesia khususnya di kelapa sawit. Baik, terima kasih Bu Merianti. Luar biasa sekali. Memang dampaknya bagus ya secara feeling. Tadi Ibu juga mendengar banyak exhibitor yang bahkan ada yang 2009 sudah bergabung. Ini artinya Palmex Indonesia sangat sukses di dalam menyelenggarakan exhibition atau pameran khususnya di industri kelapa sawit. Dan ini sudah tidak terbantahkan lagi Bu ya. Harapan Ibu ke depannya selalu dilaksanakan secara terus-menerus ya Bu ya. Kalau kami dari pemerintah sangat mendukung Pak kegiatan-kegiatan seperti ini, khususnya yang berskala internasional. Dan secara khusus spesifik untuk perkelapa sawitan ini menjadi counter terhadap black campaign yang sudah dihadapi oleh industri kelapa sawit. Jadi ini saatnya kita tunjukkan ke mata dunia bahwa kelapa sawit kita itu bertumbuh dan menjadi penggerak perekonomian nasional, dan banyak negara-negara tadi sudah bertambah, dari sebelumnya ada tambahan Kongo, ternyata ada Syria. Mungkin banyak dari negara-negara lain yang belum memperkenalkan diri, menunjukkan diri kepada kita. Jadi harapannya semoga kegiatan ini menjadi kegiatan rutin di Indonesia. Jadi nanti setiap perusahaan akan take the date. Jadi kalau memang ini selalu di bulan Oktober, kata teman-teman ini pelaksanaannya selalu di bulan Oktober. Jadi ini menjadi annual event. Jadi teman-teman nanti dari perusahaan-perusahaan seluruh stakeholder akan mencatat, saya harus meluangkan waktu di bulan Oktober untuk hadir ke Palmex Indonesia. Dan tadi katanya sudah banyak permintaan-permintaan untuk ke daerah lain. Ya itu nanti menjadi tugas dari Bu Susan untuk melihat potensi di daerah mana yang bisa mendukung pelaksanaan Palmex ini. Kami dari Kementerian Perindustrian dimanapun pelaksanaan Palmex akan tetap mendukung kegiatan ini. Terima kasih Bu Merianti, luar biasa. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bu Merianti ya. Dukungan yang luar biasa dari pemerintah Indonesia terhadap industri sawit dan perkebunan sawit di Indonesia. Nah ini pertanyaan terakhir untuk Bu Susan ya. Tidak terasa. Ya ini dari cerita, dari pengalaman Pak Emir ya. Ketemu banyak teman-teman, rekan-rekan, exhibitor, bahkan pengunjung dari dalam dan luar negeri, ada Syria dan ada Kongo. Ini menunjukkan bahwa Palmex Indonesia selalu dinanti-nantikan. Nah ini ke depannya, komitmennya dari Palmex Indonesia. Bagaimana Bu Susan? Oke, kami dari organizer kami berkomitmen untuk selalu menampilkan produk-produk terbaru ya. Jadi kami coba untuk juga cari-cari perusahaan yang innovation, yang lebih ke innovation technology, lebih ke industri 4.0 supaya melengkapi lebih dalam industri persawitan ini. Baik, dan untuk mendukung produktivitas dan efisiensi persawitan di Indonesia ya. Luar biasa Bu Susan. Bapak Ibu, dengan demikian sudah kita akhiri talkshow mengenai Palmex Indonesia 2022 di sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Bu Merianti, Pak Emir dan Bu Susan itu memberikan makna, nilai, arti dan kontribusi yang sebesar-besarnya kepada pengetahuan Bapak Ibu semuanya. Dan semoga dapat diimplementasikan
ke perusahaan Bapak Ibu semuanya. Dan pastikan Bapak Ibu yang sudah mengikuti Indonesia Palmex 2022 hadir lagi di tahun-tahun berikutnya yang selalu menarik untuk Anda. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, terima kasih Bu Merianti, Bu Emir, Bu Susan. Mari kita berikan aplaus yang meriah untuk narasumber yang luar biasa sore hari ini. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Thank you. Oh Pak Emir, mohon maaf terlalu semangat. Terima kasih Pak Emir ya.